Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat malam dan semoga sehat selalu untuk kalian semua. Perkenalkan, saya Ika Amelia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Trunajaya Madura, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya berada di kelas 1B dengan NIM 210621100060. Baik, saya di sini karena ingin menuntaskan tugas saya dari penugasan petik, yaitu memaparkan hasil resum dari materi wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Dr. Haji A. Basuki Babusalam, SH.MH. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau National Outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologi dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pengertian tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar atau antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar atau antara, relasi, seberang atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi, tertulis di dalam kitab Pararaton. Selanjutnya, kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda atau Netherlands Indie pada acara Kongres Pemuda Indonesia II tahun 1928 pada peristiwa Sumpah Pemuda, digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu Indo atau Indu yang berarti Hindu atau Hindia, dan Nesia atau Nesos yang berarti pulau. Dengan demikian, kata Nusantara bisa dipakai sebagai sinonim kata Indonesia yang merujuk pada wilayah atau sebaran pulau-pulau yang berada di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Berdasar pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai seorang mahasiswa, kita tentunya harus tahu bagaimana cara mengimplementasikan wawasan Nusantara di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan masyarakat saat kita terjun ke masyarakat nanti. Di lingkungan keluarga, kita dapat membantu pekerjaan rumah tangga, kemudian saling menjaga kepercayaan antar keluarga dan mematuhi seluruh peraturan yang telah diberikan. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat, kita dapat berbaur dengan masyarakat sekitar, membantu antar sesama, dan menghindari adanya perselisihan. Nah, itu tadi penjabaran resum saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan informasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.